Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku dan ini adalah video ke-15 dari challenge 30 hari 30 video. Oke, langsung aja aku mau bilang kalau challenge 30 hari 30 video aku nggak lanjutin karena setelah aku pikir-pikir lagi akan sama aja gitu. Oke, jadi sedikit cerita ya teman-teman. Di video ke-15 ini aku ngerasa aku udah menemukan apa yang aku cari, yaitu konsistensi. Dan ternyata nggak perlu sampai 30 video, dan aku pikir daripada aku bikin 30 video yang kayak gini aja tapi nggak ada isinya sama sekali, maksudnya nggak kayak dibikinin secara matang gitu, mending aku selesaikan di video ke-15 ini. Mungkin ini sedikit agak nanggung ya, ini udah video ke-15 dan masih ada beberapa hari lagi, cuman aku mempertimbangkan waktu yang aku punya sekarang, dan besok aku juga harus sudah balik, nggak ada waktu yang cukup. Walaupun aku masih bisa bawa kamera dan bisa pakai mikrofon HP buat tag misalkan aku di rumah keluarga aku, cuman kayak mending aku selesaikan di sini aja. Sebenarnya pertimbangan ini aku baru selesaikan tadi, kayak apa aku lanjutin sampai 30 tapi ngelewatin janji aku selama 30 hari, atau aku selesaikan sekarang, atau aku bakal nge-post satu hari beberapa video dan bawa kamera ke tempat keluarga aku. Cuman kayak lebih baik seperti ini, karena pada akhirnya apa yang aku cari yaitu konsistensi udah aku temukan, dan aku udah menemukan beberapa benefit dari challenge yang nggak selesai ini. Salah satunya itu adalah cara bicara aku yang mungkin sedikit lebih baik dari sebelumnya dan lebih teratur. Terus aku juga menemukan style video yang mungkin cocok dengan aku, dan setup yang aku punya juga beberapa kali berubah. Dan kayaknya seperti yang aku bilang di awal tadi, aku nggak bakal lanjut challenge 30 hari 30 video ini dan berakhir di video ke-15. Oke, sebagai penutup di video ke-15 ini aku akan sedikit cerita soal hari ini. Hari ini di tanggal 23 Maret 2025. Besok aku juga harus sudah berangkat, dan hari ini aku bersih-bersih kos, terus ngerapiin pakaian yang ada di wardrobe kecil aku, terus buangin barang-barang yang gak penting, terus tadi juga aku beli buah tangan atau oleh-oleh dari Jogja. Terus selanjutnya aku juga milih baju apa yang akan aku bawa, baju apa yang gak akan aku bawa, dan aku juga ngerapihin buku-buku yang aku punya di belakang. Selain itu aku juga buat aku juga berkontemplasi, bahasa kerennya ya, berkontemplasi kalau ternyata aku tersisa 1 tahunan lagi di sini, dan aku ngerasa ini cepat banget ya, dan aku nggak expect ini bakal secepat ini, tersisa 1 tahun. Selama beberapa tahun kebelakang juga aku ngerasa udah banyak yang aku dapat di sini, entah itu pertemanan, peluang kerja, relasi, pengalaman pastinya, dan aku juga banyak sekali nyobain makanan-makanan yang unik ada di sini. Maksudnya makanan unik yang ada di kota ini, terus pokoknya banyak lah. Dan aku ngerasa 4 tahun itu udah waktu yang pas buat nge-explore kota ini. Dan aku pikir ini adalah salah satu kota yang nyaman untuk ditinggali, cuman nggak cocok buat kerja gitu. Karena ada beberapa faktor, entah itu dari segi UMR-nya atau dari sumber dayanya. Tapi aku pikir tempat ini tuh lebih cocok buat tinggal, tapi bukan buat kerja. Terus juga aku tadi habis catch up lagi, live update bareng temen aku yang ada di Bali. Salah satu teman dekat aku yang aku kenal selama kuliah. Dan kayak pingin catch up lagi, dan aku video call dia dan kita cerita cukup lama, sekitar setengah jam gitu. Karena mungkin kita cukup dekat dan ngerasa ya seru aja gitu tadi video call. Dan aku ada kesempatan buat ngunjungin dia nanti semoga. Karena bisa dibilang dia salah satu teman dekatku, walaupun kita terpaut 2 tahun perkuliahan selama di sini. Oke, terus apa lagi ya? Menanggapi challenge yang nggak berhasil ini, aku nggak perlu minta maaf kayaknya ya. Tapi aku lebih ke kayak mikir kayak ternyata nggak semua challenge itu harus diselesaikan. Kayak bisa aja challenge bisa berakhir lebih dulu karena kita udah nemu apa yang kita mau, atau kita nggak enjoy lagi. Tapi alasanku di sini cukup jelas karena aku udah menemukan apa yang aku cari dari challenge ini. Ditambah ternyata 30 hari itu juga waktu yang cukup lama buat buat ngelakuin challenge. Jadi mungkin seharusnya aku juga start lebih kecil, mulai dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, baru bisa nyobain 1 bulan. Tapi ternyata aku bisa nemuin apa yang aku cari dari challenge yang aku lakuin ini kurang dari 3 minggu. Kayak aku hari ini baru nyadar gitu, ternyata
ini yang selama ini aku cari dari challenge yang aku lakukan ini. Ternyata aku udah bisa nge-build konsistensi, terus aku udah bisa lumayan percaya diri ngomong di depan kamera kayak sekarang gini. Karena sebelum-sebelumnya selama 2 tahun terakhir aku coba bikin video, aku ngerasa tingkat kepedeanku itu masih terlalu rendah pada waktu itu. Dan sekarang aku juga udah berani lebih berekspresi di depan kamera. Ditambah juga aku juga udah nemuin setup yang oke, menggunakan mic yang mungkin akan lebih jelas suaranya ketika didengar daripada pakai mikrofon HP kayak kemarin-kemarin. Terus apalagi ya? Oh iya, ini adalah hari terakhirku di Jogja sebelum aku berangkat mudik ke tempat keluarga aku. Jadi aku tadi menutup hari dengan makan ramen yang menjadi favoritku selama di sini. Jadi sedikit cerita teman-teman, aku tadi makan ramen di dekat kos aku, dan yang punya itu adalah pasangan suami istri yang udah hidup cukup lama. Terus mereka memutuskan buat pensiun di Jogja, dan mereka buka bisnis ramen rumahan gitu yang surprisingly atau ternyata itu cukup enak di lidahku. Sebenarnya awal aku bisa ketemu tempat ramen itu atau warung ramen itu tuh karena aku iseng buka di Google Maps waktu lagi chattingan sama temen aku, pengen nyobain sesuatu yang baru gitu di daerah kos aku, dan akhirnya aku menemukan ramen yang ternyata bisa aku bilang ramen paling favorit sejauh aku tinggal di sini. Dan sebenarnya rasa ramennya itu bisa dibilang bisa disandingkan sama merek-merek yang terkenal yang kayak mungkin Belun Geisha dan semacamnya, tapi ada beberapa hal yang menurut aku bikin beda aja gitu, entah itu dari hospitality-nya atau dari tempatnya. Tapi bagi aku itu yang membuat tempat ramen yang biasanya aku makan tadi itu cukup spesial. Dan sekarang di jam 10, ini akan menjadi video terakhir dari challenge-ku. Aku nggak nyangka aku bisa ngelakuin selama 15 video atau bisa bikin 15 video yang effortnya sebenarnya nggak terlalu besar. Nyalain kamera, siapin mic, terus ngomong seadanya kayak gini, ceritain apa yang barusan terjadi atau beberapa hari yang terjadi atau keluh kesah yang terjadi selama belakangan ini, terus diedit, ditambahin background, dipotong-potong dikit, terus upload. Dan aku gak nyangka ada juga yang nonton. Kayak sekarang aku cek itu ada sekitar 1000-an view gitu dari 15 video yang aku buat. Dan aku gak nyangka teman-teman juga bisa subscribe, dan maksudnya kayak gak nyangka gitu bisa subscribe channel yang sebenarnya sempat vakum beberapa bulan. Aku mau bilangin terima kasih aja karena udah mendukung ya. Bagi aku subscribe itu udah mendukung banget buat channelku. Untuk video-video selanjutnya setelah lebaran, aku gak janji sih, tapi kayak aku yakin aku bakal bikin konten-konten yang bisa dibilang akan lebih proper dan dipersiapkan daripada konten yang aku buat sekarang. Karena sekarang skrip aja nggak ada, dan editnya pun juga seadanya, cuma ada A-roll dan nggak ada B-roll sama sekali. Dan aku yakin ini bisa menjadi semangatku buat bikin konten-konten yang lebih proper lagi di waktu yang akan datang. Oke, sekian itu aja teman-teman, video ke-15, dan ini adalah akhir dari challenge-ku. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin dari video hari pertama. Aku ngerasa bersyukur masih ada yang nonton, walaupun aku sebenarnya nggak minta ditonton banyak juga, sampai total ada 1000-an view lebih. Tapi mungkin itu bonus dari apa yang udah aku lakuin sejauh ini, untuk mencoba konsisten upload video di YouTube. Sekian, itu aja dari aku Aksa, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!